Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun karya Al-Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu ta'ala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pembahasan yang alhamdulillah masih kita kaji pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah Al-Mukarramah, dan pembahasan yang telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu dari penaklukan kota Makkah, masuk Islamnya beberapa orang tokoh dan menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah ayah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Quhafah Uthman radhiyallahu anhu masuk Islam. Begitu juga dengan teman karib Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib, dan ada Fudalah ibnu Umair. Kemudian berikutnya ada Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sempurnakan penaklukan kota Makkah insyaallah, sejarahnya, dan setelahnya kita akan masuk pada pembahasan perang Hunain. Kita akan masuk pada pembahasan perang Hunain. Setelah insyaallah kita akan selesaikan beberapa poin sejarah dari penaklukan kota Makkah Al-Mukarramah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah sempurna penaklukan kota Makkah, dan Makkah adalah negeri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Makkah adalah kampung halaman beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga tempat lahir beliau. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kembali ke negerinya, beliau telah kembali ke kampung halamannya, beliau telah kembali di tempat kelahiran, tumpah darah beliau. Sehingga muncul kekhawatiran dari orang-orang Ansar
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menetap di kota Mekah. Beliau tidak akan pulang ke kota Madinah karena Madinah adalah tempat hijrah beliau. Ya, adapun tempat kelahiran, negeri asal, ini adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Dan kekhawatiran ini sampai dibicarakan di kalangan orang-orang Ansar. Sehingga mereka mengatakan, atarawna idh fatahallahu alaihi ardahu wa baladahu yuqimu biha. Menurut kalian bagaimana? Ini perbincangan di kalangan orang-orang Ansar. Jika seandainya Allah telah taklukkan kota Mekah ini kepada beliau, apakah kalian menyangka beliau akan menetap di sini atau tidak? Maka perbincangan yang dibahas di kalangan orang-orang Ansar antar sesama mereka ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Allah memberitahukan kepada Rasulullah tentang kekhawatiran yang ada di kalangan orang-orang Ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil mereka, ya ma'syaral Ansar, wahai orang-orang Ansar. Maka mereka kemudian mengatakan, labbaika ya Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, kultum amar rajulu fa adrakathu raghbatun fi qaryatihi. Adapun beliau, maka beliau telah mendapatkan apa yang beliau inginkan di kampung halamannya. Qalu qad kana dzak. Mereka mengatakan, ya, kami mengkhawatirkan hal itu ya Rasulullah. Ya, terjadi perbincangan di antara kami tentang kekhawatiran itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak, kata Rasulullah. Artinya saya tidak akan menetap di sini. Saya tidak akan pulang dan tinggal di sini. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan aku adalah Rasulnya. Aku berhijrah untuk Allah kepada kalian, hidup dan mati bersama dengan kalian. Hidup dan mati bersama dengan kalian. Artinya beliau tidak akan menjadikan kota Mekah sebagai tempat tinggal beliau, walaupun kota Mekah itu adalah kampung halaman beliau. Karena beliau telah hijrah darinya dan telah berpindah ke kota Madinah. Karenanya beliau mengatakan hidup dan mati bersama dengan orang-orang Ansar. Sehingga semua mereka pun kemudian menangis. Ya, semua orang-orang Ansar menangis. Kemudian mereka mengatakan, wallahi ma qulna alladhi qulna illa dhinna billahi wa bi rasulih. Ya. Tidak ada yang melatar belakangi kami, mendorong kami untuk mengkhawatirkan dan membicarakan apa yang kami khawatirkan tersebut, kecuali karena kami ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ganjaran, ingin mendapatkan kebaikan yang paling banyak dari orang-orang yang lain. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah membenarkan apa yang kalian ucapkan dan Allah dan Rasulnya telah menerima uzur kalian. Artinya wajar ya. Orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajar mereka khawatir jika seandainya Nabi SAW meninggalkan mereka dan pulang ke kampung halamannya. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, aku lihat semua orang Ansar yang mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, kecuali aku lihat mereka semuanya menangis. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat dari penduduk Makkah Al-Mukarramah. Beliau mengambil baiat dari mereka, yakni mengambil baiat untuk berpegang teguh dengan Islam, mendengar dan taat sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi Nabi SAW mengambil baiat dari penduduk Makkah Al-Mukarramah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiat ini dilakukan dan kala itu Rasulullah SAW membaiat laki-laki dan juga membaiat perempuan. Nabi mengambil sumpah setia dari laki-laki dan Nabi SAW mengambil sumpah setia juga dari kaum wanita. Perwakilan orang-orang yang mengambil baiat dari kaum lelaki adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala.
Jadi Umar radhiyallahu taala anhu berjabat tangan dengan orang-orang mengambil sumpah setia baiat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun baiat kepada kaum wanita, maka baiat yang diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mereka itu sama seperti baiat yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan lelaki. Hanya saja ada beberapa tambahan-tambahan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Di antara apa yang disebutkan di sini tentang baiat, setelah Rasulullah SAW mengambil baiat dari kaum laki-laki, maka Nabi mengambil baiat dari kaum wanita. Maka berkumpullah semua wanita-wanita Quraisy, termasuk seorang wanita yang diputuskan hukuman mati untuknya, Hindu bintu Utbah, ya, diterjemahkan dengan Hindun binti Utbah, ya. Bagaimana pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan atau pertemuan sebelumnya bahwa dialah yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dialah yang memutilasi Hamzah bin Abdul Muttalib bahkan sampai mengunyah jantungnya. Maka termasuk yang hadir kala itu adalah Hindun binti Utsbah ini. Ya, beliau berusaha untuk menyamar agar tidak diketahui kehadirannya oleh siapa? Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan kepada para wanita-wanita yang ada di sekitarnya, sesungguhnya kalau aku berbicara maka aku pasti akan dikenali. Kalau aku berbicara maka pasti aku akan dikenali. Sehingga beliau minta kepada semua teman-temannya untuk tidak membocorkan atau tidak menyampaikan siapa sebenarnya dia. Maka dia datang dengan menutup wajah, ya, dengan menyamar, bergabung dengan kaum wanita. Padahal dia adalah tokoh besar, ya, dari kalangan wanita. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang setelah mereka berkumpul, kemudian beliau berkata, tubayyi'nani ala alla tusyrikna billahi syai'a. Hendaknya kalian berbaiat kepadaku untuk tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Ya, ini poin pertama yang Nabi ambil dari mereka. Maka Hindun radhiyallahu anha kala itu mengatakan, wallahi innaka la ta'khudhu alaina amrun ma ta'khudhu 'ala rijal. Sesungguhnya engkau telah mengharuskan kami melakukan sebuah perkara yang engkau juga perintahkan hal yang sama kepada kaum laki-laki, wasanu'tikahu, dan sungguh kami akan laksanakan. Ini menunjukkan kekuatan dari mental jiwa dari wanita ini, Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum paham dan belum tahu, belum menyadari kalau dia ini adalah Hindun binti Utbah yang memutilasi jasad pamannya dan memakan, yang mengunyah jantungnya. Kemudian Rasulullah berkata, wala tasrikna, dan hendaknya kalian berbaiat kepadaku untuk tidak mencuri. Untuk tidak mencuri. Maka Hindun berkata, wallahi in kuntu la usibu min mali Abi Sufyana alhanata walam adri akana dzalika hillan li amla. Demi Allah, sungguh aku pernah mengambil harta Abu Sufyan alhana sesuai dengan hajat kebutuhanku. Jadi tidak berlebihan. Aku butuh harta, aku ambil tanpa izin harta Abu Sufyan. Dia tidak sebut suamiku, karena kalau disebut suaminya maka akan ketahuan. Aku telah mencuri harta Abu Sufyan dan aku tidak tahu apa yang telah aku curi dahulu apakah menjadi halal bagiku atau tidak. Maka seketika Abu Sufyan yang saat itu hadir juga di majelis baiat itu mengatakan, amma ma asabti fima madha fa anti minhu fihil. Adapun harta yang kau ambil di masa yang lalu maka semuanya aku halalkan. Seketika Rasulullah SAW sadar, menyadari bahwa wanita yang dari pertama tadi berkomentar itu kiranya siapa? Hindun binti Utbah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa innaki la Hindu bintu Utbah. Apakah engkau Hindu binti Utbah? Maka dia mengatakan, na'am.
fa'fu amma salaf afallahu ank. Ya Rasulullah, maafkan atas kesalahan-kesalahan yang telah aku lakukan dahulu, semoga Allah SWT memaafkan engkau. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW melanjutkan baiatnya. Ya, Nabi SAW melanjutkan baiatnya, wala taznin, dan tidak boleh kalian melakukan zina. Maka Hindun berkata, hal taznil hurrah, apakah seorang wanita merdeka berzina? Artinya layak tidak atau pantas tidak kami mesti diambil sumpah setia untuk tidak berzina, padahal kami adalah wanita merdeka, dan wanita merdeka tidak mungkin apa? Berzina. Ya. Ini menunjukkan bahwa dahulu yang berzina itu adalah para budak sahaya, para wanita tidak berzina, hatta di kalangan orang-orang musyrikin. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taqtulna auladakun." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Maka Hindun berkata, kami susah payah membesarkan mereka dari kecil, setelah besar kalian pula yang membunuhnya. Di perang Badar. Jadi Hindun ini punya anak paling besar. Dia punya beberapa anak laki-laki, di antaranya kita sebutkan kemarin siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Di antara anak yang paling besar yang dimiliki oleh Hindun dari pernikahannya dengan Abu Sufyan bernama Hanzalah. Maka Abu Sufyan ini diberikan kunyah siapa? Abu Hanzalah. Jadi anaknya ini paling besar. Hanzalah paling besar dan ikut di medan perang Badar, di barisan orang-orang kafir, dan terbunuh di medan perang Badar. Maka tatkala Rasulullah SAW mengatakan, jangan bunuh anak-anak kalian, maka Hindun seketika berkata, kami mendidik mereka, kami membesarkan mereka dari kecil, setelah besar kalianlah yang membunuhnya, bukan kami yang membunuhnya. Maka seketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tertawa terbahak-bahak. Ya, iya pula kan gitu kan. Jangan bunuh anak-anak kalian. Tidak ada, kami tidak membunuhnya. Bahkan kami mendidik, membesarkan dari kecil, setelah besar malah kalian membunuhnya. Yani Hanzalah terbunuh di perang apa? Di perang Badar. Engkau dan mereka lebih paham, kata Hindun. Maka di sini Umar bin Khattab tertawa, sampai tertawa Umar bin Khattab itu disebutkan istaghrab. Ya, balagha fi dhahki. Ya, sampai terbahak-bahak. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan baiatnya agar mereka tidak melakukan kedustaan. Agar mereka tidak melakukan apa? Kedustaan. Ini persis seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr, kedustaan yang dibuat-buat. Ya, tidak melakukan sesuatu tapi dia katakan melakukan sesuatu. Mengaku-ngaku perkara yang tidak benar. Jangan lakukan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hindun berkomentar, sesungguhnya melakukan kedustaan adalah perkara yang buruk. Akan tapi jika seandainya ada di antara kami para istri yang melakukannya sedikit, ya mungkin dimaafkan, itu jauh lebih baik. Dimaafkan jauh lebih baik. Ya, jadi kadang-kadang kata beliau, para wanita ini ada membuat cerita-cerita yang enggak benar terhadap suaminya. Ya, kalau melakukannya ini perkara yang sangat buruk. Namun kadang-kala kalau dilakukan dan dimaafkan itu jauh lebih baik. Ya Muhammad, sungguh engkau tidak memerintahkan kami kecuali kepada perkara yang benar, dan engkau tidak memerintahkan kami kecuali kepada akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ta'sinani fi ma'ruf, dan jangan menentang saya, jangan bermaksiat kepada perintah saya dalam perkara yang baik. Maka Hindun mengatakan, ya Muhammad, tidaklah, ya Rasulullah, tidaklah kami duduk di tempat duduk ini berbaiat kepadamu kecuali kami berniat untuk tidak menentangmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka semua di atas poin-poin di atas. Kemudian Hindun mengatakan, ya Rasulullah, nusafihuk, ya Rasulullah, apakah baiat ini kami harus juga berjabat tangan denganmu? Maka Rasulullah mengatakan, innila usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Ya, karena berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram ini merupakan perkara yang tidak
tidak dibolehkan dalam syariat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baiat yang dilakukan oleh kaum wanita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hindun pun pulang ke rumah, kemudian dia menghancurkan semua berhala yang dia miliki di rumahnya, kemudian dia berkata, kunna minka fi ghurur. Ya, selama ini kami hanya tertipu dengan kalian. Ini menunjukkan keislamannya tulus, keislamannya jujur, ya. Karena setelah berbaiat dia langsung pulang, ya, kemudian dia hancurkan semua berhala yang dia miliki di mana? Di rumah. Ini menunjukkan bahwa hati manusia berada di antara jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan memalingkan kemana dia kehendaki. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian di antara yang disebutkan di sini masuk Islamnya Safwan bin Umayyah. Ya, tokoh besar Quraisy, Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Yang pada awalnya para ikhwah, sekalipun beliau ini tidak diputuskan hukuman mati untuknya, tapi dia khawatir akan dibunuh, maka ia pun meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah. Dia hendak pindah, ya, hendak menyeberang dari arah Jeddah, meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah. Akan tetapi saudaranya, ya, saudaranya bernama Umair bin Wahab radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar kiranya dia diizinkan untuk menyusul Safwan bin Umayyah agar ia bisa menemui Rasulullah dan agar bisa masuk Islam. Maka Nabi katakan susul dia, ajak dia kembali. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepadaku satu tanda bahwa agar dia percaya bahwa engkau telah memberikan jaminan keamanan untuknya. Maka Nabi memberikan sorbannya kepada Umar bin Wahab. Maka berangkatlah Umar bin Wahab menyusul Safwan bin Umayyah. Ya, kita sebutkan tadi beliau hendak meninggalkan kota Mekah, menyeberang ke negeri Habasyah dengan naik kapal. Dan mereka berdua pun bertemu di Jeddah. Kemudian Umar bin Wahab mengatakan, ya Safwan, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan keamanan untukmu dan aku telah membawa tanda. Rasulullah SAW memberikan sorbannya sebagai tanda bahwa engkau telah diberikan apa? Jaminan. Safwan mengatakan, "Ughrub anni fala tukallimni." Pergi engkau dari hadapanku, jangan berbicara denganku wahai Umair. Tapi Umair mengatakan, Safwan, ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Aku datang dari orang yang paling mulia, orang yang paling baik, orang yang paling santun, dan dia adalah anak daripada pamanmu. Izzuhu izzuk. Jika ia mulia maka itu juga kemuliaan darimu, kemuliaanmu juga. Ya, kehormatannya adalah kehormatanmu juga, dan kemenangannya adalah kemenanganmu juga. Artinya dia dari Quraisy, dia dari keluarga besar kita. Maka Safwan mengatakan, ini akhafu ala nafsi. Saya takut kalau saya kembali dan dia bertemu denganku, aku akan dibunuh. Maka apa kata Umar? Sesungguhnya dia jauh lebih baik, jauh lebih penyantun daripada apa yang kau bayangkan. Maka akhirnya Safwan pun berhasil dibujuk oleh Umar untuk kembali ke kota Mekah. Kemudian dia menemui Rasulullah dan berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Kala itu Nabi SAW sedang berada di hadapan banyak sahabat. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Umar bin Wahab ini datang dengan membawa sorbanmu, dan dia mengatakan bahwa engkau telah memberikan jaminan keamanan, keselamatan untukku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sadaq, benar yang dikatakan oleh Umar bin Wahab. Ya Aba Wahab, silahkan menetaplah engkau di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka Safwan mengatakan, la wallah, tidak demi Allah, saya tidak akan tinggal lagi di kota Mekah ini sampai engkau jelaskan kepadaku tentang Islam, agamamu ini apa. Kemudian berikan kepadaku waktu untuk memilih apakah memeluk Islam atau tidak selama 2 bulan. Ya, ini yang dikatakan oleh siapa? Safwan bin Umayyah. Ya, saya tidak akan tinggal di kota Mekah sampai engkau jelaskan dulu tentang bagaimana agama ini, kemudian berikan aku waktu untuk memilih,
memeluk atau tidak selama berapa? 2 bulan. 2 bulan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bal anta bil khiyar arba'ata ashhur. Saya berikan engkau untuk memilih 4 bulan. Silahkan. Selama 4 bulan, silahkan Anda berpikir. La'allallaha yahdiyak. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepadaku. Karena disebutkan Safwan bin Umayyah ini ikut perang Hunain, ikut perang Taif, kala itu beliau belum masuk Islam. Nabi berikan tangguh untuknya agar ia berpikir, dan Nabi jelaskan Islam, agar dia melihat bagaimana akhlak kaum muslimin, sampai akhirnya hatinya pun ia tertarik dan akhirnya pun ia memeluk Islam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian di antara yang terjadi juga, datang seorang laki-laki untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mendekat dan melihat Rasulullah, maka akhadathu ri'dah. Ia ketakutan sehingga tubuhnya bergetar. Ya. Melihat siapa? Rasulullah. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang mampu menaklukkan kota Makkah Al-Mukarramah, punya banyak tentara, sehingga akhirnya lelaki ini tatkala mendekat kepada Rasul tidak sanggup, bergetar, takut. Maka Rasulullah SAW bersabda, hawin alaik, tenang, tenang, kata Rasulullah. Fa inni lastu bimalik, aku ini bukan raja. Sesungguhnya aku hanya anak seorang wanita, kanat ta'kulul qadida bi Makkah. Aku ini hanya anak seorang wanita yang dahulu makan qadid di kota Makkah Al-Mukarramah, menunjukkan ketawaduan. Qadid itu apa? Diterjemahkan mungkin dendeng ya. Dendeng kering. Jadi mereka dulu yang orang-orang miskin itu, kalau keluarga-keluarga miskin, susah bagi mereka untuk mendapatkan daging kapan mereka mau. Ya mungkin kalau yang kaya-kaya pingin makan daging tinggal sembelih saja. Kambingnya ribuan, untanya ratusan. Jadi kalau pingin makan daging unta ya potong saja. Pingin makan daging kambing potong saja. Keluarga miskin sesekali dapat. Maka untuk agar daging ini bisa awet, dulu tidak ada apa? Kulkas, tidak ada pendingin. Jadi untuk mendapatkan atau untuk agar daging yang sesekali mereka dapatkan itu bisa mereka konsumsi kapan mereka mau, mereka keringkan. Mereka keringkan, bahkan mereka berikan garam. Ini namanya qadid. Rasulullah SAW dengan ketawaduan, dengan kerendahan hati beliau, tidak ada sedikit pun keangkuhan, tidak ada sedikit pun kesombongan, tidak ada sedikit pun merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, merasa lebih mulia. Ya, dia rendahkan dirinya di hadapan para sahabatnya. Beliau mengatakan kepada yang takut bertemu dengan beliau, hawin alaik, tenang, tenang, jangan takut. Saya bukan raja yang pantas untuk ditakuti. Saya ini hanya anak seorang wanita miskin yang dulu semasa di kota Mekah hanya mampu daging yang dimakan tuh hanya daging apa? Dendeng kering saja. Ini subhanallah. Kalau kita baca ya, ketawaduan ini luar biasa ya. Kita dalam kehidupan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mungkin kalau cerita dulu, semua kita punya latar belakang yang mungkin bisa dikatakan sebagaimana difirmankan oleh Allah, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu siapa kita? Baik sebelum kita diciptakan maupun setelah kita ditakdirkan, terjadinya pembuahan, terjadinya tahapan demi tahapan penciptaan kita dalam rahim ibu kita, kemudian kita dilahirkan dan kita tidak punya apa-apa. Namun sedikit demi sedikit bertambah umur kita, bertambah kemampuan kita, bertambah ilmu kita, sehingga kita punya harta, kita punya jabatan, kita punya kedudukan, dihormati dan dimuliakan oleh orang lain. Tapi ingat, kita mesti harus tetap apa? Tawadhu. Jangan menyangka dan jangan sampai muncul di hati kita bahwa kita lebih baik dari orang lain. Orang lain kecil di pandangan mata kita, tidak boleh. Karena ini salah satu di antara sifat apa? Kesombongan. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga seorang hamba yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar zarrah. Walaupun hanya sebesar zarrah, tidak akan masuk surga. Yani Nabi SAW ditanya tentang kesombongan ini, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan
orang lain, merendahkan manusia. Karenanya sebanyak apapun harta yang sudah Allah berikan kepada kita, semulia apapun kedudukan kita di mata masyarakat, setinggi apapun jabatan kita, kita tetap kita gitu. Usahakan jangan berubah. Suatu malam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sedang didatangi banyak tamu. Waktu beliau sudah menjabat sebagai seorang khalifah. Ya, datang ke rumah beliau malam hari, beliau berbicara dengan, tiba-tiba lampunya berbicara dengan mereka, ya berbincang-bincang dengan mereka, tiba-tiba lampunya apa? Mati. Lampu patromanya mati. Dan ini perlu diperbaiki agar bisa menerangi lagi. Maka Umar bergegas langsung bangkit. Bergegas langsung bangkit. Maka subhanallah, orang-orang yang ada di situ, karena ini khalifah. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, biar kami saya memperbaiki lampu itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, bukan termasuk akhlak baik tamu melayani tuan rumah. Maka beliau bangkit. Kemudian beliau perbaiki, ya sampai terang. Kemudian beliau bergumam, yakni berkata dengan perkataan yang tidak keras, tapi didengar oleh yang hadir. Dia mengatakan, saya berdiri, ya saya tetap Umar bin Abdul Aziz. Saya duduk, saya tetap Umar bin Abdul Aziz. Apa merubah saya? Ini ketawaduan. Ini ketawaduan. Karenanya beliau pernah dipanggil, ya Khalifatullah fil ard, wahai khalifah Allah di atas muka bumi. Maka dia tidak mau melihat. Kemudian dia mengatakan, jika seandainya kau panggil saya dengan Umar, maka saya akan penuhi panggilanmu, karena memang dari kecil ayah dan ibu saya menamai saya Umar bin Abdul Aziz. Kalau seandainya kau panggil saya Amirul Mukminin, kalau seandainya kau panggil saya Abu Hafs, ya, karena anak yang paling besar yang saya punya adalah Hafs, dan saya berkunyah dengan kunyah itu, maka saya akan penuhi panggilanmu, karena memang kunyah saya adalah Abu Hafs. Dan kalau seandainya setelah saya menjabat sebagai seorang khalifah, kalian memberi gelar saya Amirul Mukminin, maka saya akan penuhi panggilan kamu kalau seandainya kau pemanggil saya Amirul Mukminin. Tapi tatkala kau panggil saya dengan Khalifatullah fil ard, khalifah Allah di atas muka bumi, sepertinya saya tidak seperti itu. Ini ketawaduan. Maka disebutkan juga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, di mana setelah beliau menjabat sebagai seorang khalifah, apa kata para wanita di kampung tempat tinggalnya Abu Bakar? Setelah ini enggak akan ada lagi yang memerahkan susu unta kita setelah Abu Bakar menjabat sebagai seorang khalifah. Karena memang Abu Bakar, para wanita-wanita di dekat rumahnya itu, ya, khususnya para janda, orang-orang miskin, beliaulah sebelum menjabat sebagai seorang khalifah yang selalu memerahkan susu unta untuk mereka. Jadi mereka punya ternak, mereka tidak bisa perah unta, yang mengerjakannya adalah Abu Bakar, cuma-cuma. Maka setelah beliau diangkat menjadi seorang khalifah, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para wanita-wanita ini mengatakan, enggak akan ada lagi orang yang memerahkan susu unta untuk kita lagi, karena Abu Bakar sudah diangkat menjadi seorang khalifah. Tapi apa kata Abu Bakar? Demi Allah, kata Abu Bakar, saya akan tetap perahkan susu unta untuk kalian, dan saya tidak ingin aktivitas yang selama ini saya lakukan sebelum menjabat sebagai seorang khalifah berubah setelah saya menjabat sebagai seorang khalifah. Ini ketawaduan mereka, karena mereka benar-benar memahami bahwa kesombongan itu adalah sebuah akhlak, sebuah sifat yang menghalangi seorang masuk ke dalam surga Allah. Dan mereka mendidik jiwa mereka untuk tetap, ya, sekalipun diberikan kedudukan, sekalipun diberikan harta, sekalipun diberikan kehormatan, tapi tetap mereka adalah seorang manusia yang harus tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala melakukan hal yang kadangkala tidak pantas. Ya, beliau cari kayu bakar, beliau mengangkut barang, memikulnya, sampai orang-orang mengatakan, ya Amirul Mukminin, tidak pantas engkau melakukan hal demikian. Maka Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya begitu banyaknya utusan dari daerah-daerah datang kepadaku, dan aku lihat mereka semua mengiyakan apapun yang aku ucapkan, mentaati apapun yang aku perintahkan. Muncul sedikit di hati saya kesombongan.
maka aku ingin menghancurkan kesombongan ini dengan melakukan hal seperti ini. Untuk kembali ingat bahwa ya saya Umar adalah manusia biasa. Ya, jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kadang kala namanya manusia muncul juga hal-hal yang seperti ini. Kita lihat harta kita sudah banyak, kita lihat penggemar kita sudah banyak, kita lihat keluarga kita keluarga besar, kita lihat jabatan kita dan sebagainya. Kadang kala muncul di hati kita hal yang seperti ini. Maka coba dibina, ditekan jiwa tadi untuk hilang hal-hal yang seperti itu. Sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu kita. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Diusir dari kota Mekah, dihargai kepalanya 100 ekor unta. Dikejar-kejar, dicari-cari. Langkahnya itu dilihat. Apakah ini langkah Rasulullah? Semua bangsa Arab berusaha menangkap beliau. Tapi beliau kembali dalam keadaan sebagai seorang penakluk. Tatkala ada seorang yang takut bertemu dengan beliau, beliau tidak bangga. Sebagaimana sebagian kita kadang bangga, wah saya terhormat juga saya ya. Orang ketemu saya saja sampai gemeteran gitu loh. Tapi beliau mengatakan hawil alaik, tenang, tenang. Aku bukan raja yang patut untuk ditakuti. Aku ini hanya seorang anak dari seorang wanita miskin yang dahulu di kota Mekah hanya mampu makan daging kering. Saya bukan siapa-siapa. Subhanallah. Ini siapa? Rasulullah. Siapa kita? Siapa kita? Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semoga kita berdoa, semoga Allah SWT menjauhkan dari kita semua sifat apa? Kesombongan. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari sifat kesombongan. Karena orang yang umurnya sudah mencapai 40, biasanya hal-hal yang berkaitan dengan dunia sudah mulai sempurna Allah berikan kepadanya. Dan biasanya di titik ini mulai muncul apa? Kesombongan. Karena sebagian dunia dia lihat, dia sudah tidak butuh dengan ayahnya, dia tidak butuh lagi dengan ibunya, bahkan dia lihat ayah dan ibunya yang butuh kepada dia. Dia tidak butuh dengan tetangganya. Kalau mungkin sebelumnya, tatkala ia belum punya dunia, dia butuh banyak orang. Tapi sekarang dia merasa bahwa orang butuh ke dia, maka biasanya seperti ini muncul apa? Sifat kesombongan. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari sifat yang menghalangi orang-orang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan ada beberapa pengumuman yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun kita tidak bacakan keseluruhannya karena panjang ya beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selama Nabi SAW menetap di kota Mekah Al-Mukarramah, Nabi SAW mengirim satuan-satuan pasukan perang. Ya, di antaranya untuk menghancurkan berhala-berhala besar di sekitar kota Mekah Al-Mukarramah. Di antaranya Nabi SAW mengirim satuan pasukan perang yang dipimpin oleh Sa'ad bin Zaid Al-Ashhali radhiyallahu ta'ala anhu untuk menghancurkan berhala Manat. Untuk menghancurkan berhala Manat. Ini salah satu di antara berhala yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 20, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Kemudian di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim satuan pasukan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menghancurkan menghancurkan berhala Uzza. Ya, ini berhala Uzza adalah berhala yang sangat diagungkan oleh orang-orang Quraisy, dibanggakan oleh orang-orang Quraisy. Karena tatkala kita mengkaji tentang pembahasan perang Uhud, apa kata Abu Sufyan kala itu? Lanal Uzza wala Uzza lakum. Kami punya Tuhan Uzza, kalian tidak punya Tuhan Uzza. Ya, jadi ini berhala yang sangat-sangat dihormati, diagungkan dan dibanggakan oleh orang-orang Quraisy. Nabi SAW mengirim Khalid bin Walid dengan membawa pasukan 30 pasukan penunggang kuda untuk menghancurkan berhala Uzza. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengirim satuan pasukan perang untuk menghancurkan berhala Suwa yang dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu taala. Ini jadi berhala-berhala yang ada di sekitar kota Mekah, khususnya berhala-berhala besar, itu semua dihancurkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian di antara satuan pasukan perang yang lainnya, satuan pasukan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menaklukkan Bani Jadhimah. Ya, Bani Jadhimah. Nabi SAW mengirim satuan pasukan perang ini di bulan Syawal, ya, nanti setelah berlalunya bulan Ramadan, karena Nabi SAW menetap di kota Mekah setelah penaklukannya kurang lebih 19 hari. Kata Abdullah bin Abbas, selama 19 hari ini beliau mengqasar apa? Salatnya di kota Mekah. Nabi SAW mengirim Khalid bin Walid untuk menaklukkan Bani Jadhimah dengan membawa 350 laki-laki dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan sebagian daripada Banu Sulaim. Sampai di sana, ya, Khalid menyeru mereka untuk masuk Islam. Di sini disebutkan mereka tidak bisa mengucapkan aslamna aslamna. Kami telah masuk Islam, tapi mereka mengatakan soba'na soba'na. Soba'na artinya adalah keluar dari keyakinan sebelumnya. Sedangkan aslamna maksudnya masuk ke dalam Islam. Jadi orang-orang yang meninggalkan agama keyakinannya sebelumnya ke agama lain, termasuk agama sebelumnya ditinggalkan masuk ke dalam agama Islam, ini disebut dengan kalimat soba'na soba'na. Tapi Khalid bin Walid meminta mereka untuk mengucapkan apa? Aslamna, tapi mereka mengatakan soba'na soba'na. Kami keluar dari keyakinan kami yang lalu, tapi mereka tidak mengucapkan apa? Aslamna, karena mereka tidak mau mengucapkan aslamna. Khalid memutuskan untuk membunuh mereka dan memutuskan untuk menawan mereka. Bahkan Khalid bin Walid menangkap mereka semua, kemudian beliau serahkan setiap orang kepada satu orang tentara Islam. Ini kamu bawa penggal lehernya, ini kamu bawa penggal lehernya. Ini Khalid bin Walid. Maka terjadi kegaduhan di kalangan para sahabat tentunya. Ini mereka pantas tidak dihukum mati. Mereka tidak mau mengucapkan aslamna, tapi mereka mengucapkan kalimat soba'na yang secara makna ini bisa dipahami masuk Islam. Tapi Khalid mengatakan tidak. Ini mereka tidak mau mengucapkan aslamna, berarti ada kesombongan mereka untuk tidak memeluk apa? Islam. Bunuh mereka semua. Maka diserahkan satu persatu untuk dipenggal lehernya. Maka sahabat-sahabat senior dari kalangan Muhajirin tidak mau melakukan perintah siapa? Khalid bin Walid. Di antaranya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallah la aqtulu asiri." Demi Allah, tawanan yang diserahkan padaku tidak akan saya bunuh. Dan setiap teman-teman dari kabilahku yang punya tawanan, jangan ada seorang pun yang membunuhnya. Dan beberapa sahabat senior juga mengambil sikap yang sama. Tapi yang lainnya maka dipenggal. Ya. Setelah hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kegaduhan terkait dengan kebijakan Khalid bin Walid ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni abra ilaika mimma sana'a Khalid. 2 kali Nabi mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. 2 kali Nabi ucapkan ini. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau dari sikap kebijakan Khalid bin Walid secara zahir, dia sebenarnya ingin menguatkan apa? Islam. Ucapkan saja aslamna. Kenapa engkau mesti mengucapkan apa? Soba'na. Ini seakan-akan ada penolakan terhadap kata apa? Islam. Namun Muhajirin dan Ansar kala itu mengatakan tidak, ini sudah bisa diterima seperti ini. Sehingga terkali sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW berlepas diri dari kebijakan siapa? Khalid bin Walid, tapi Nabi tidak memecatnya dari apa? Komandan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kala itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, Umar bin Khattab kala itu mengingat sekali kejadian ini, ya, karena Khalid bin Walid punya kebijakan yang menurut Umar bin Khattab terlalu maju kebijakannya. Ingat sekali, sehingga nanti dalam catatan sejarah
kebijakan pertama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah naik menjabat sebagai seorang khalifah, di antara sebabnya apa? Karena melihat kebijakan Khalid bin Walid sudah menurutnya melampaui batas. Makanya beliau mengusulkan kepada Abu Bakar kala itu, izilhu, apalagi setelah dia membunuh ya Malik bin Nuwairah, kisahnya panjang. Bahkan setelah dibunuh Malik bin Nuwairah, disebutkan Khalid bin Walid menikahi istrinya setelah selesai masa iddahnya. Sehingga yang muncul di permukaan isu bahwa Khalid membunuh Malik bin Nuwairah tujuannya untuk menikahi siapa? Istrinya. Karena waktu itu Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, turunkan dia dari jabatan komandan satuan pasukan perang kita, karena sungguhnya aku lihat ya di pedangnya itu terlalu tergesa-gesa. Maka Abu Bakar kala itu mengatakan, saya tidak akan menyarungkan pedang yang sudah dihunuskan oleh Allah untuk orang-orang musyrik. Ini murni keputusan siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, semoga nanti bisa kita bahas ya pada pembahasan Khulafa ar-Rasyidin ya, bagaimana ijtihad antar mereka, antar para sahabat yang murni semuanya sebenarnya untuk Allah dan Rasulnya. Ya, untuk Allah dan Rasulnya. Karena sebab inilah terjadi sedikit masalah antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Ini hadisnya mungkin kita sering mendengar tatkala Nabi SAW mengatakan kepada Khalid, ya, tinggalkan para sahabatku, jangan kau cela, jangan kau rendahkan, jangan kau sakiti mereka, karena sungguh demi Allah, jika seandainya kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai sedekah mereka walaupun satu mud. Ini komentar Nabi SAW, sabda Rasulullah tatkala terjadi permasalahan yang terjadi antara Khalid dan Abdurrahman bin Auf. Jadi masalahnya di sini, masalah kebijakan Khalid memerintahkan semua tawanan untuk dibunuh karena tidak mau mengucapkan apa? Aslamna. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sehingga Abdurrahman bin Auf kemudian berkata kasar kepada Khalid bin Walid. Beliau mengatakan, amil tabi amri jahiliyah fil Islam. Engkau melakukan perbuatan jahiliyah padahal engkau telah masuk Islam. Ini kata siapa? Abdurrahman bin Auf kepada komandannya Khalid bin Walid. Karena kebijakannya ini menunjukkan bahwa sepertinya engkau membalas dendam terhadap kabilah Jadzimah. Anak pribadi tatkala membaca ini, saya terfikir sebenarnya apa yang terjadi? Ini kisahnya bagaimana gitu? Karena biasanya sejarah itu tidak akan bisa kita pahami dengan baik kecuali kita kembali ke masa lampaunya gitu. Jadi disebutkan dulu sebelum masa Islam ini, Abdurrahman bin Auf dibawa oleh ayahnya Auf berangkat berdagang ke Yaman, seingat anak ke Yaman. Kemudian juga Utsman bin Affan dibawa ayahnya Affan dalam rombongan ini untuk berdagang ke Yaman. Bertepatan ada saudaranya Khalid, keluarga Khalid bernama Al-Faqih ibnul Mughirah. Al-Faqih ibnul Mughirah. Ini pamannya Khalid bin Walid. Khalid ibnul Walid ibnul Mughirah. Beliau ini adalah Faqih ibnul Mughirah. Ini juga ikut dalam rombongan ini. Ketepatan tatkala sampai di negeri Yaman, diceritakan bahwa ada harta warisan dari salah satu di antara kabilah Jadzimah ini, kabilah yang Nabi mengirim Khalid bin Walid untuk menyeru mereka masuk Islam. Ada harta warisan dari salah satu di antara kabilah Jadzimah yang meninggal di negeri Yaman dulu, dan harta warisan masih terjaga. Jadi mereka pesankan kepada rombongan Quraisy ini, nanti kalau seandainya kalian sudah hendak pulang, tolonglah bawakan harta warisan ini dan serahkan kepada keluarga si fulan. Karena harta warisannya ini adalah anak-anak mereka. Maka mereka menyanggupi, boleh. Maka setelah mereka selesai berdagang, mereka pun membawa harta warisan yang banyak ini untuk diserahkan kepada ahli warisnya. Qaddarallah, di tengah jalan sebelum sampai ke ahli waris diberikan harta warisan itu, ada salah satu di antara kabilah Jadzimah yang mengatakan, itu bukan harta warisan si fulan, itu harta saya. Itu harta
harta saya. Maka tentunya rombongan orang Quraisy dari Mekah ini tidak mau, dia mengatakan amanahnya dari sana diserahkan kepada ahli waris. Tidak, itu bukan harta mereka, itu harta saya, benar harta saya. Mereka mengatakan tidak, ini amanahnya harus kami serahkan pada ahli waris. Ya, dipaksa. Mereka tidak mau. Ini orang Arab, ya punya sifat menunaikan apa? Amanah. Lebih bagus mati daripada amanah ini tidak dijalankan. Sampai para ikhwah dan akhwat, lelaki ini mengajak beberapa orang kawan-kawan dekatnya untuk mengambil harta itu secara paksa. Terjadilah duel, pertempuran antar beberapa orang ini. Dan disebutkan Fakih bin Mughirah, pamannya Khalid, terbunuh di situ. Terbunuh di situ. Sedangkan Auf, ayahnya Abdurrahman, terbunuh juga di situ. Jadi ayahnya Abdurrahman terbunuh, pamannya Khalid terbunuh juga. Adapun Utsman dan ayahnya Affan selamat. Jadi yang terbunuh dua, pamannya Khalid dan ayahnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Taib, udah paham ya? Kita masuk ke poin ini. Setelah Khalid bin Walid memutuskan untuk membunuh semua tawanan, maka di sini Abdurrahman mengambil kesimpulan. Ini sepertinya apa? Nah, ini balas dendam ini. Maka di situ Abdurrahman mengambil sebuah kesimpulan. Yang mana kesimpulannya ini juga sebenarnya kesimpulan sepihak, bisa benar bisa salah. Jadi ini tuduhan sebenarnya kan gitu. Maka Khalid di sini emosi beliau tatkala dituduh demikian. Maka Abdurrahman mengatakan kepada Khalid, "Amil tabi amir jahiliyati fil Islam." Kau ini melakukan sebuah perbuatan jahiliyah padahal Anda sudah masuk Islam. Maka Khalid awalnya tidak terlalu open dengan tuduhan ini. Dia mengatakan gini, ya kurang lebih kematian ayahmu kan sudah kubalaskan dendamnya gitu. Awalnya beliau ya biasa kan, apalagi ini senior kan gitu kan, sahabat muhajirin pertama. Tapi Abdurrahman komentarinya rupanya serius. Kadzabta, dusta engkau wahai Khalid. Karena apa? Penuntutan balas atas ayahku itu sudah selesai. Karena ini orang yang membunuh ayahku sudah terbunuh di perang Badar. Jadi sebenarnya engkau menyembunyikan suatu dalam hatimu, yakni menuntut balas atas kematian siapa? Pamanmu. Wah, di sini naik Khalid bin Walid ya. Maka langsung dia berbicara yang tidak baik kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Sampai hal ini kepada siapa? Rasulullah SAW. Kala itu Khalid mengatakan, ya Rasulullah SAW, saya hanya membela diri dari orang-orang yang menuduh saya dengan sesuatu yang tidak ada, kata Khalid bin Walid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Khalid, lima tu'dhi rajulan min ahli Badr. Kenapa engkau menyakiti seorang laki-laki yang ikut serta di perang Badar? Sesungguhnya jika seandainya engkau menginfakkan harta sebesar gunung Uhud emas, itu tidak akan menyamai sedekah mereka, infak mereka yang hanya satu mud saja. Jangan engkau sakiti mereka. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Dan sebagai riwayat Nabi mengatakan, mahlan ya Khalid, tunggu dulu wahai Khalid, tenang wahai Khalid. Ya walaupun mungkin ada ungkapan yang tidak benar dari Abdurrahman bin Auf, ya, tapi indikasinya ya sepertinya juga bisa dibenarkan karena kebijakannya itu luar biasa kerasnya. Ya, Nabi SAW mengatakan, da'anka ashabi, tinggalkan darimu menyakiti para sahabat-sahabatku. Kemudian Nabi sebutkan apa yang kita sebutkan tadi, bahwa keutamaan mereka sangat luar biasa. Jangan mencela para sahabatku. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Khalid sendiri, ya kita mafhum ya bagaimana komandan perang terhebat ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya sekalipun dalam beberapa kebijakannya itu luar biasa juga. Ya karenanya sebagaimana kita sebutkan tadi, Umar bin Khattab radhiyallahu taala di antara kebijakan pertama yang beliau ambil setelah beliau menjabat sebagai seorang khalifah, menurunkan Khalid dari apa? Dari komandan. Jadi tongkat komandonya langsung ditarik, diserahkan kepada siapa? Abu Ubaidah Amir
Ibnul Jarrah radhiyallahu taala. Ya, padahal Abu Bakar radhiyallahu taala kala itu di akhir hayat beliau, tatkala pasukan di negeri Syam ragu untuk menghadapi pasukan Romawi, maka Abu Bakar waktu itu dalam kondisi sakit parah, beliau mengatakan saya ingin hilangkan keraguan-raguan mereka dalam bertempur dengan Khalid bin Walid. Maka beliau perintahkan Khalid untuk menyeberang dari mana? Irak menuju Syam dengan membawa 4.000 pasukan khususnya. Maka beliau menyeberang dengan cepat dan terjadilah perang apa? Perang Yarmuk. Dan subhanallah, tatkala Abu Bakar di saat perang ini sedang terjadi, Abu Bakar pun meninggal dan digantikan oleh siapa? Umar bin Khattab. Maka kebijakan yang pertama yang diambil oleh siapa? Umar mengambil tongkat komando dari Khalid dan menyerahkannya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Padahal Abu Bakar juga mengatakan nanti setelah Khalid selesai membantu kaum muslimin di negeri Syam, maka kembalikan dia kemana? Ke Irak. Kembalikan dia ke Irak. Tapi Umar kala itu mengambil istihad berbeda, sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk tidak mengangkat atau tidak memberikan tongkat komando lagi kepada siapa? Khalid bin Walid. Tapi beliau pesankan kepada setiap komandan yang beliau berikan tongkat komando kepada mereka, jangan kesampingkan pendapat siapa? Khalid bin Walid. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi ini ijtihad dari mereka dan subhanallah ijtihad Umar benar. Lagi pula disebutkan dalam sejarah orang-orang sudah mulai terfitnah dengan siapa? Khalid bin Walid. Karena setiap perang yang dipimpin oleh Khalid selalu menang. Ya, jadi kadangkala kalau yang ditunjuk pemimpin selain Khalid, semangat tempur kaum muslimin itu mulai turun. Maka Umar mengatakan saya ingin buktikan bahwa kemenangan itu bukan datang dari Khalid, tapi kemenangan datang dari Allah. Nah, ya, maka beliau tunjuk komandan-komandan selain Khalid dan Allah berikan semuanya kemenangan sebagaimana yang Allah berikan pada Khalid bin Walid. Tapi intinya sahabat ini luar biasa karena Nabi SAW sudah berikan pada beliau gelar yang sangat luar biasa, Saifullah, pedang Allah yang Allah hunuskan atas orang-orang apa? Orang-orang kafir. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara yang terjadi setelah penaklukan kota Mekah, adanya hal yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Ya, yakni yang dengannya sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka aku yang akan memotong apa? Tangannya. Jadi di masa itu setelah penaklukan kota Mekah, saat beliau masih menetap di kota Mekah, terjadi pencurian. Jadi seorang wanita dari Bani Makhzum, yakni kabilah besar, ya, kabilah Khalid bin Walid, kabilahnya Ikrimah bin Abi Jahal. Ini kabilah Arab yang melahirkan para pejuang penunggang kuda terhebat. Ada salah seorang di antara wanita mencuri, maka diputuskan terbukti mencuri dan akan dipotong tangannya sesuai dengan aturan Islam. Maka keluarganya berkata, siapakah yang bisa bernegosiasi dengan Rasulullah agar hukuman itu dibatalkan? Jangan dipotong tangan, mungkin kasih hukuman yang lainnya. Ya. Maka mereka mengatakan, siapa yang berani berbicara dalam perkara yang seperti ini kalau bukan Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah wa ibnu hibbi, kekasih Rasulullah dan anak dari siapa? Kekasih Rasulullah, Zaid bin Harisah. Maka Usama pun memberanikan diri untuk berbicara agar kira Nabi SAW tidak menegakkan hukuman potong tangan terhadap wanita ini. Maka kala itu Rasulullah marah sembari berkata, atasfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau ingin memberi syafaat, bernegosiasi denganku dalam sebuah ketentuan hukum dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi marah kepadanya. Maka Usamah mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah, mohonkan ampun untuk dosaku ya Rasulullah. Ya, jadi masalah. Rupanya salah, ya. Tidak boleh. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, kemudian beliau berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu sesat atau binasa apabila, ya, sebabnya adalah apabila ada salah seorang di antara mereka yang mulia
mencuri, maka mereka tidak tegakkan apa? Hukuman. Jadi kalau orang pejabat, terhormat, keluarga besar, orang-orang yang terhormat, maka mereka tidak tegakkan hukuman. Tapi kalau yang melakukan kesalahan atau melakukan pencurian adalah orang yang lemah, maka mereka tegakkan apa? Hukuman. Istilah di kita sekarang, tumpul di bawah, tajam ke atas gitu. Ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini kata Rasulullah, ini yang terjadi sehingga mereka binasa. Keadilan tidak ada. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wa'aimullah. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebagian riwayat, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Jika seandainya putriku Fatimah bintu Muhammad mencuri, ya, maka aku yang akan memotong tangannya. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan wanita ini untuk dipotong tangannya, kemudian dia bertaubat dan hasunat taubatuha. Akhirnya bagus taubatnya setelah dipotong apa? Tangannya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini disebutkan ada pengharaman nikah mut'ah. Pengharaman apa? Nikah mut'ah. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dalam sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa yaumal fatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada hari penaklukan kota Mekah. Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya dulu aku pernah menghalalkan kalian, mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah, dan sesungguhnya Allah telah haramkan nikah mut'ah itu sampai hari kiamat. Apa nikah mut'ah? Insyaallah semua kita tahu ya, nikah mut'ah itu apa? Ya, orang sebut dengan kawin kontra atau nikah kontra. Yani terjadi kesepakatan pernikahan itu pada waktu yang sudah disepakati. Misalnya nikah selama 1 bulan, nikah selama 1 minggu. Ini namanya nikah mut'ah. Ini haram. Ya, nikah ini haram. Yang mirip dengannya nikah dengan niat cerai. Ini mirip, tapi beda. Kalau nikah mut'ah tadi memang diucapkan di akad. Saya nikahi engkau dengan mahar sekian selama 1 bulan. Ini apa bedanya dengan zina kalau seperti itu? Enggak ada bedanya. Maka diharamkan sampai hari kiamat. Kalau nikah dengan niat cerai, ini tidak diucapkan. Jadi yang tahu niat itu kan di hati. Jadi si laki-laki menikahi wanita ini niatnya hanya 2 bulan saja. Saya nikahkan engkau dengan fulanah, maharnya sekian. Saya terima nikahnya dengan mahar yang telah disebutkan. Dah, tidak disebutkan akan dicerai selama sekian bulan atau selama sekian waktu. Tapi di hatinya sudah diucapkan itu. Boleh tidak? Nikah dengan niat cerai. Boleh tidak? Tidak boleh. Sama dengan mut'ah. Sebagian ada yang membolehkannya, tapi kita katakan secara zohir ya tentunya karena nggak ada yang tahu terkait dengan niat tadi, ya zohirnya adalah sah, rukun, syaratnya semuanya terpenuhi. Tidak sama dengan nikah mut'ah. Akan tetapi para ulama mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Cobalah kalau meminang seorang wanita, kemudian kita katakan pada walinya 5 bulan saja niat saya nikahi dia, kira-kira apa yang dilakukan ke kita? Ya, tentunya tidak akan diterima, ya. Dan tidak pantas bagi seorang lelaki melakukan hal demikian. Tidak beriman salah seorang di antara kamu kecuali apabila mampu mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk apa? Dirinya. Jadi yang seperti ini hal yang tidak boleh untuk dilakukan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan ini fenomena khususnya para pekerja yang bekerja sekian bulan di satu daerah, sekian tahun satu daerah, kemudian setelahnya dia pulang, khususnya orang-orang asing, ya, dan merupakan satu hal yang kadangkala perlu untuk dipahami juga bahwa kita masih
melihat kemuliaan itu dari ras. Jadi kadangkala kita orang di negeri kita ini merasa bahwa kita dari sisi ras itu lebih rendah. Jadi kalau melihat orang yang badannya agak lebih besar, hidungnya agak lebih maju, kan gitu kan, bahasanya agak yesno, ya, rasanya kita itu gimana dengan mereka. Padahal tidak boleh seperti itu. Islam mengatakan manusia itu semuanya dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling apa? Bertakwa. Ini sudah disebutkan Nabi, kita sebutkan kemarin terkait dengan penaklukan kota Mekah Al-Mukarramah. Sehingga kadangkala kita punya teman 1000 dari orang Indonesia biasa saja, tapi satu orang punya teman dari orang asing, bangganya luar biasa. Ya, bangga, saya punya teman. Apa bedanya? Enggak ada bedanya kita berteman dengan orang Indonesia yang mungkin Allah takdirkan dari sisi fisik, ya sebagaimana ini yang terbaik untuk kita. Ya, jadi ini subhanallah, dan itu sering kita sampaikan ke generasi kita tatkala datang orang asing ke kampung, anak-anak heboh semuanya. Ini orang semua heboh. Apa bedanya? Ya, kenapa kalau saya datang kok enggak heboh gitu loh? Apa bedanya? Inna akramakum indallah atqakum, dan itu yang dibangun oleh Nabi SAW tatkala beliau datang dengan dakwah Islam ini. Ya, yang dibangun oleh siapa? Rasulullah SAW. Bagaimana kedudukan Bilal bin Rabah yang menjadi orang yang sangat mulia. Ya, bagaimana kedudukan orang-orang yang dulunya budak kemudian dimerdekakan dan menjadi orang hebat, memiliki ketakwaan. Ini memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka Nabi SAW membangun Islam ini untuk tidak memperhatikan itu. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Sehingga negosiasi kadangkala kalau sudah merasa kita rendah itu susah, selalu kalah. Istilah orang selalu dikadali, selalu dimanfaatkan karena kita merasa kita rendah. Ya, merasa kita kasta budak. Tidak ada kasta budak. Semua orang itu di mata Allah sama. Apakah kulit putih, kulit hitam, hidung mancung, hidung pesek, tinggi, besar atau yang lain, tidak ada yang mulia di sisi Allah kecuali yang paling bertakwa. Ini mental Islam yang dibangun oleh siapa? Rasulullah. Kalau selain itu masih mental jahiliyah berarti. Makanya Nabi SAW berkata di penaklukan kota Mekah, Innallah qad azhaba ankum ubiyatal jahiliyah. Allah sudah menghilangkan dari kalian kebanggaan yang kalian banggakan di masa jahiliyah. Oh, ini dari kabilah mulia. Oh, itu tidak ada lagi dalam Islam. Nabi membaca ayat Allah, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW masuk kota Mekah membonceng Usama bin Zaid. Siapa Usama bin Zaid? Usama bin Zaid memiliki kulit penampilan layaknya seorang budak dari negeri Habasyah. Dia dibonceng oleh Nabi SAW yang datang bernegosiasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi ini subhanallah para ikhwah yang dibangun, dan hendaknya kita bangun generasi kita untuk seperti itu, tidak merasa kerdil di hadapan siapapun, tidak merasa kerdil di hadapan siapapun, dan jangan biasakan ya untuk bangga tatkala berteman dengan orang asing, ya biasa saja, orang asing yang datang atau tidak orang asing biasa saja gitu. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT yang kadang miris kita melihatnya tatkala masih banyak dari masyarakat kita lebih menganggap bahwa orang asing itu jauh lebih lebih tinggi, lebih mulia kastanya, sehingga penghormatannya kepada mereka itu sangat luar biasa, ya. Sehingga ya negosiasi di tingkat internasional ya qadarullah selalu selalu enggak jalan kan gitu kan.
Ya, alhamdulillah Allah berikan anugerah kepada kita bisa merdeka setelah dijajah berapa? Hah? Berapa lama kita dijajah? Hah? Ini murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah-sejarah dulu tatkala kita dijajah, banyak orang-orang kita menjadi budak di hadapan orang-orang penjajah itu sendiri. Malah menindas masyarakatnya. Nah ini maka murni alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita. Ya, kemudian juga dengan perjuangan para pendahulu kita akhirnya kita bisa merdeka. Maka hilangkan sifat apa? Menghamba ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang kadang-kala kalau kita berbicara kita tahu bahwa mereka merendahkan kita. Tatkala mereka berkomunikasi dengan kita menganggap ya orang mana? Indonesia. Bahkan kadang-kala satu pujian ini mungkin sedikit apa namanya? Perasaan yang saya ungkapkan. Tatkala ada orang yang memuji-muji kita, orang Indonesia bagus, akhlaknya bagus, ini bagus. Malah saya merasa ini kayaknya merendahkan saya gitu. Rasa saya. Karena kita tatkala antrian, ini ada antrian, kita diserobot, padahal sudah hak kita. Kita bilang apa? Orang waras ngalah. Ya kan? Serobot. Coba orang lain kalau begitu kan. Ini sudah hak kita diambil orang. Kenapa orang waras ngalah? Benar orang waras ngalah pada tempatnya. Kalau ada orang tua menyerobot kita, kita katakan silahkan ibu, ini kemuliaan. Ini kemuliaan. Orang lemah minta didahulukan, ini kemuliaan. Tapi kalau seandainya dia kuat seperti kita, bahkan mungkin kita lebih lemah dari dia. Kemudian diserobot, serobot lagi, serobot lagi, serobot lagi. Selalu bilang orang waras ngalah, dipukul pipi kanan kasih pipi kiri. Wah, itu bukan bukan kemuliaan. Itu adalah kehinaan. Jadi kadangkala kita menempatkan posisi kita berbeda, ya. Yang tidak layak kita berlapang dada, kita terlalu berlapang dada di sini. Makanya kadang-kala orang bilang, oh, Indonesia bagus, akhlaknya bagus, ngalahan orangnya, malah ini ngina saya ini orang. Gitu. Jadi ini para ikhwah dan akhwat hal yang Islam sendiri mengajarkan kita bahwa kita mempertahankan hak kita, berpegang teguh dengan prinsip kita adalah satu kemuliaan. Maka kita sebut bangsa Arab itu dalam sejarah yang sering kita kaji, itu mereka lebih bagus mati daripada apa? Kehormatannya diinjak. Apa kata Abul Bukhturi bin Hisham tatkala Nabi putuskan siapa diantarkan bertemu dengan Abul Bukhturi bin Hisham di medan perang besok, jangan dia dibunuh. Qaddar Allah ketemu dengan orang Ansar, dia bersama dengan kawannya. Apa kata orang Ansar ini? Abul Bukhturi, minggirlah karena Rasulullah melarang kami membunuhmu. Apa kata Abul Bukhturi? Temanku ini bagaimana? Oh, kalau temanmu enggak ada ampun bagi saya. Jangan sampai orang Mekah menganggap saya Abul Bukhturi menyia-nyiakan teman karibnya di medan perang, dia terbunuh dan dia selamat. Saya akan mati dengan teman saya. Nah, itu baru. Ini kadangkala teman kita injak. Biarlah orang mengatakan saya pengkhianat, tidak apa-apa, yang penting saya dapat. Ibarat falsafah membelah bambu. Maka para ikhwah dan akhwat, ini hal yang dianjurkan Islam agar kita memahami bahwa tidak ada orang yang lebih mulia di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa, siapapun dia. Siapapun dia. Karena mental memang harus dibangun gitu. Ketemu dengan pejabat ya biasa saja, ketemu dengan orang kaya biasa saja. Karena yang paling mulia di kalangan kita adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling terkenal sebagai keturunan garis biru, darah biru, tidak. Tapi yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang terjadi setelah penaklukan kota Mekah, subhanallah, dengan ditaklukkan kota Mekah, terbuka hati-hati manusia untuk memeluk Islam. Karena Mekah adalah benteng. Artinya orang melihat bahwa Mekah ini adalah rumah Allah. Mekah ini adalah kiblat. Mekah ini adalah tempat pelaksanaan ibadah haji. Orang-orang yang memegang kota Mekah adalah orang-orang dari keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Dan tatkala Abraha ingin menghancurkan mereka, Allah hancurkan Abraha.
Sehingga akhirnya hati-hati manusia setelah penaklukan kota Mekah terbuka. Mereka kemudian subhanallah terpengaruh ya dengan penaklukan ini, dan akhirnya banyak dari mereka kemudian masuk ke dalam Islam. Mereka mengatakan seandainya dia dikalahkan oleh orang Quraisy berarti dia bukan nabi yang benar. Tapi ini buktinya, dia menang. Dia bisa menguasai Ka'bah. Di saat pasukan Abraha ingin menguasai, dihancurkan oleh Tuhan. Ini beliau masuk, dia masuk dengan tentaranya dan berhasil menaklukkan kota Mekah. Jadi ini menunjukkan bahwa dia adalah nabi yang benar, ya. Sehingga setelah penaklukan kota Mekah, banyak kabilah-kabilah Arab kemudian mengumumkan apa? Keislaman mereka. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Insyaallah dengan pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan dengan tahun banyaknya para utusan-utusan yang datang ke kota Madinah untuk mengikrarkan apa? Keislaman. Dan semua itu terjadi setelah penaklukan kota Makkah Al-Mukarramah. Berikutnya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita akan masuk pada pembahasan perang Hunain. Ya mungkin sedikit ya kita kaji, dan insyaallah pembahasan perang Hunain akan kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, perang Hunain ini dikenal dengan Ghazwatu Autas dalam sejarah, dan juga disebut dengan perang Hawazin. Ya, perang Hawazin. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa kabilah berkumpul bersatu untuk melawan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Makkah sudah ditaklukkan, tapi mereka merasa bahwa mereka tidak bisa ditundukkan. Ada kabilah Nasr, ada kabilah Sa'ad bin Bakar, ini kabilah yang Nabi SAW disusui di perkampungan mereka tatkala beliau masih kecil oleh Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha. Sehingga disebutkan para ikhwah berkumpul ya pasukan yang sangat banyak, jumlahnya 20.000 pasukan. Ini dari pasukan sekutu dari kabilah-kabilah yang banyak. Mereka berkumpul dan mereka dipimpin oleh seorang bernama Malik bin Auf An-Nasri. Umurnya kala itu masih 30 tahun. Malik bin Auf An-Nasri, yang akhirnya beliau masuk ke dalam Islam nantinya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Malik bin Auf dalam perang ini membuat sebuah kebijakan yang tidak lazim. Beliau memerintahkan semua pasukan untuk membawa semua harta yang mereka punya, membawa semua istri yang mereka punya, membawa semua keturunan anak-anak mereka. Ini perang yang tidak pernah dilakukan oleh mereka seperti itu. Jadi harta semuanya dibawa, emas, perak, sampai peternakan juga dibawa. Unta, kambing, sapi, semuanya harus dibawa, tidak ada yang tinggalkan. Istri-istri, anak-anak, semuanya dibawa keluar. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya menurut Malik bin Auf An-Nasri, agar setiap pasukan itu tatkala berperang, membela orang yang ada di belakangnya mati-matian. Ya. Namun kebijakan ini ditolak oleh seorang yang sudah sepuh, dulu adalah seorang pejuang hebat, tapi sudah tua dan sudah buta. Tidak diharapkan darinya kecuali pendapat strategi perang. Bernama Duraid bin As-Simmah. Duraid bin As-Simmah. Beliau sudah tua renta dan sudah buta. Maka disebutkan, tatkala beliau ikut di perang ini, ya sudah tidak mampu berperang, ini hanya pendapat saya diharapkan. Maka beliau mendengar suara anak-anak menangis, beliau sudah buta ya. Keributan, ada suara wanita, ini padahal sudah di area medan yang akan disiapkan untuk pertempuran. Dan beliau juga mendengar suara kambing, suara unta. Maka beliau bertanya kepada orang-orang sekitarnya, apa sebenarnya yang saya lihat? Kenapa yang saya dengar? Kenapa kok ada suara unta, ada suara keledai, ada suara anak kecil, ya, ada suara kambing? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Maka orang-orang mengatakan, komandan perang kita Malik bin Auf An-Nasri mewajibkan semua pasukan untuk membawa harta, anak-anak dan juga istri-istri mereka semuanya.
Maka dia mengatakan, coba undang, bawakan ke hadapanku Malik bin Auf An-Nasri ini untuk bertemu denganku. Maka dipanggil komandan, karena ini sepuh. Maka komandannya pun datang. Umur masih berapa? 30 tahun. Ini masih muda. Ya, jam terbangnya juga belum tinggi. Ya. Maka apa kata Duraid kepadanya? Malik, ingat, hari ini engkau sudah menjadi tokoh besar kaummu. Kau sudah jadi komandan utama kaummu. Dan hari ini akan ditentukan, apa yang kebijakan kau ambil akan ditentukan dengan nasibmu ke depan. Jadi kalau kau berhasil, maka engkau akan dimuliakan, diagungkan, akan dihormati, akan dijadikan pimpinan selamanya. Kemudian dia mengatakan, apa yang aku dengar? Kenapa aku dengar ada unta, ada ini dan sebagainya? Dia mengatakan, suktu ma'an nas amwalahum wa abna'ahum wa nisa'ahum. Benar, saya memerintahkan semua pasukan untuk membawa harta, anak-anak dan istri-istri mereka semuanya. Kalau walimada, apa latar belakang yang mendasari mengambil kebijakan itu? Maka Malik mengatakan, aku ingin agar setiap tentara berperang di belakangnya keluarga dan hartanya agar dia mati bertempur. Ini untuk menimbulkan semangat tempur sampai titik darah penghabisan. Maka Duraid mengatakan, ra'i dha'nin wallah. Ini strategi hanya seorang pengembala kambing ini. Jadi strategi recehan ini. Ini bukan strategi benar. Wa hal yaruddul munhazimu syai'. Kalau seandainya terjadi kekalahan, apa yang diharapkan dari mereka ini semua? Anak-anak dan istri apakah bisa maju terjun ke medan tempur? Atau unta dan kambing kita harapkan kekuatannya? Enggak ada. Ini strategi yang salah katanya. Innaha in kanat laka lam yanfa'ka illa rajulun bisayfihi wa rumhi. Kalau seandainya engkau dimenangkan dengan tentaramu ini, maka tidak ada yang bermanfaat di medan tempur kecuali seorang lelaki yang menghunuskan pedang dan membawa anak panahnya. Itu yang diharapkan di medan perang. Tapi ingat, kalau menang memang aman itu. Hartamu, anak-anakmu, istri-istrimu itu aman. Tapi kalau seandainya kalah, padahal kalaupun menang yang diharapkan kan bukan mereka. Yang diharapkan hanya seorang pasukan yang membawa senjata. Dan ingat, kalau kalah, engkau akan hinakan keluargamu dan hartamu. Ini semua akan menjadi tawanan perang. Ini akan menjadi harta rampasan bagi mereka semuanya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, saya tidak mendengar dua kabilah hebat. Mana kabilah Ka'ab dan Kilab? Mana pejuang-pejuang mereka? Dikatakan tidak ada yang hadir. Jika mereka tidak hadir, ini dikhawatirkan terjadi apa? Kekalahan. Karena ini memang pejuang-pejuang besarnya dari mereka. Kemudian beliau memberikan usulan-usulan, masukan-masukan kepada jenderal baru ini, tapi ditolak. Malik bin Auf mengatakan, la wallahi la af'alu dzalik. Aku tidak akan melakukan usulan engkau wahai Duraid, karena engkau telah tua, akalmu juga telah lemah. Padahal subhanallah, kita butuh bimbingan orang yang tua, ya kan? Orang yang jam terbangnya lebih apa? Lebih tinggi, lebih banyak makan asam dan garam. Pengalamannya itu yang kita butuhkan. Pengalaman yang kita butuhkan. Kadang-kala kita yang muda-muda ini kan mengandalkan apa? Semangat. Ya, dobrak sana, dobrak sini. Setelah hancur semuanya kita bingung sendiri kan gitu kan. Makanya hikmah orang yang tua itu sangat diharapkan. Maka jangan kesampingan apa? Pendapat orang tua. Khususnya ayah dan ibu kita. Kadang-kala ibu, ayah lahir tahun 60-an, udah beda. Ini 2000 berapa? 24. Jangan seperti itu. Karena mereka lebih paham, mereka lebih banyak pengalaman, sehingga kita butuh masukan dan nasihat mereka. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian Malik mengatakan, karena ini sepuh besar, tokoh utama, dulu dia adalah komandan. Ucapannya masih didengar. Dan Malik kala itu takut jika seandainya mereka kemudian mentaati Duraid dan mengesampingkan dia. Maka dia kemudian berkata, wallahi la tuti'unnani ya ma'syara Hawazin
wahai semua kabilah Hawazin, pasukanku, kalian mentaati kebijakanku ini dengan strategi yang aku terapkan, ataukah kalian akan mengikuti dia ini? Kalau kalian mengikuti dia ini, maka sungguh saya akan tancapkan pedang saya dan saya akan hunjamkan ke jantung saya sampai saya mati. Hanya dua pilihan, ikuti dia atau saya mati, saya bunuh diri. Maka semua orang Hawazin mengatakan, kami taat kepada engkau wahai Malik. Mengesampingkan pendapat siapa? Duraid. Maka Duraid mengatakan, ya, hadza yaumun lam asyhadhu, ini adalah masa yang tidak pernah aku saksikan seperti ini, dan aku juga tidak bisa untuk tidak hadir di sini. Artinya dia yakin ini adalah kehancuran. Ini adalah awal daripada kekalahan. Karena strategi yang diambil oleh komandan itu ada strategi yang salah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Setelah persiapan orang-orang Hawazin dengan jumlah pasukan 20.000 ini telah sampai informasinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW memerintahkan untuk memastikan mengirim seorang sahabat bernama Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami untuk berangkat. Coba engkau menyusup di sana dan tinggallah beberapa waktu bersama dengan mereka dan lihat apakah informasi yang sampai kepada kita ini benar atau tidak. Maka beliau pun berangkat dan menyusup di sana beberapa hari, kemudian selanjutnya kembali dan menyampaikan sesungguhnya mereka memang sudah bersatu padu, mereka sudah menyiapkan pasukan besar untuk melawan kita ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menyiapkan pasukan perang untuk melawan orang-orang Hawazin. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, Nabi SAW meminta bantuan tokoh-tokoh Quraisy di antara Safwan bin Umayyah. Orang kaya, punya persenjataan yang sangat banyak. Maka Nabi meminjam dari Safwan bin Umayyah beberapa tameng-tameng dan juga persenjataan. Maka Safwan mengatakan, "Aghasban ya Muhammad, apakah engkau merampas?" Karena beliau belum masuk Islam. "Apakah engkau merampas harta saya Muhammad?" Nabi mengatakan, "Bukan, tapi ini adalah pinjaman yang diberikan jaminan." Maka Safwan memberikan pinjaman kepada Rasulullah sebanyak 100 tameng perang. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke Hunain setelah menetap di kota Mekah selama 19 hari tadi. Beliau berangkat dengan menunjuk Attab bin Asid yang kita pernah singgung pada pertemuan yang lalu. Attab bin Asid, dan Nabi menunjuknya sebagai pimpinan untuk kota Mekah, dan beliau adalah amir atau penguasa pertama yang ditunjuk dalam sejarah Islam untuk mengurusi kota Mekah Al-Mukarramah, atau gubernur ya. Gubernur pertama di dalam Islam untuk kota Mekah adalah Attab bin Asid, seorang sahabat yang kita sudah pernah sebutkan tentang sejarah masuk Islamnya, dan beliau adalah sahabat yang sangat keras terhadap orang munafik dan sangat berlemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, sampai beliau memberi kebijakan tidak ada seorang pun yang tidak hadir dalam sholat berjamaah kecuali saya penggal lehernya. Itu kebijakan siapa? Attab bin Asid radhiyallahu an. Jadi keras sekali dengan orang munafik beliau, karena di antara tanda orang munafik adalah tidak hadir melaksanakan sholat apa? Berjamaah, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Taib. Kemudian Rasulullah SAW keluar dengan membawa 10.000 pasukan yang boleh bawa dari kota Mekah dari kota Madinah menaklukkan kota Mekah, dan juga ada tambahan kaum muslimin yang baru masuk Islam sebanyak 2.000. Jadi jumlah pasukan yang dibawa Nabi berapa? 12.000 untuk perang Hunain. Dan ini jumlah pasukan terbanyak yang dibawa oleh Nabi untuk ke dalam satu pertempuran. Ya. Sehingga para ikhwah, dengan jumlah banyaknya pasukan dengan persenjataan yang sangat lengkap, muncul di hati sebahagian manusia, khususnya yang baru-baru masuk Islam, anggapan bahwa tidak akan dikalahkan. Karena jumlahnya sudah banyak. Beda dengan perang Badar, jumlahnya 300 sekian belas. Beda perang Uhud yang jumlahnya hanya 700. Beda perang Khandaq yang jumlahnya hanya 3.000. Hatta penaklukan kota Mekah hanya 10.000. Ini tambah 2.000, 12.000. Dan tokoh-tokoh Mekah ikut hadir.
termasuk Suhail bin Amr, Sofwan bin Umayyah walaupun belum mengikrarkan keislamannya, tokoh-tokoh yang lainnya itu muncul. Yani Ikrimah bin Abi Jahal ini adalah orang-orang hebat dalam medan pertempuran. Maka sebagian sahabat khususnya yang baru masuk Islam kala itu mengatakan, ya, kita tidak akan pernah bisa dikalahkan. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini yang membuat Nabi SAW agak berat, ya, ucapan dan sikap sebagian kaum muslimin kala itu tatkala mengandalkan apa? Jumlah. Dalam sejarah Islam kita dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlah kita yang banyak, bukan karena persenjataan kita lebih lengkap, tapi kita dimenangkan karena kita berpegang teguh dengan apa? Agama kita, dengan keyakinan kita, sehingga Allah SWT membela kita. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, kemudian Nabi SAW tatkala mengetahui hal-hal yang seperti ini muncul di hati sebagian kaum muslimin, maka Nabi SAW kala itu bercerita kepada mereka, Inna nabiyan kana fi man kana qablakum a'jabathu ummatuhu. Ada seorang nabi dulu takjub dengan jumlah umatnya yang sangat banyak. Faqal, maka dia kemudian mengatakan, Nabi ini berkata, lan yaruma haula'i syai'un. Ya, Nabi ini kemudian mengatakan, tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengalahkan mereka ini semua, karena jumlahnya sangat banyak. Maka Allah mewahyukan kepadanya. Ya Allah berikan teguran kepadanya, berikan pilihan kepada mereka salah satu di antara 3 pilihan. Pertama, ini teguran dari Allah, mereka akan dikalahkan walaupun jumlah mereka banyak, tapi mereka bisa dikalahkan oleh musuh mereka. Ini pilihan pertama. Atau kematian, atau kelaparan, atau kematian. Pilih salah satu di antara 3 ini. Maka umatnya berkata, kematian dan kelaparan ini tidak sanggup kami menghadapinya. Ya, amal qattu awil ju' fala taqata lana bihi. Disatukannya antara kematian dan lapar ini kami tidak sanggup. Ya, artinya kalau musuh menyerang kami atau kelaparan ini kami tidak sanggup menghadapinya. Makanya yang dipilih adalah langsung mati. Karena kalau dijajah, dikalahkan, ini setengah hidup setengah mati. Kelaparan juga gitu, setengah hidup setengah mati. Sudahlah kalau gitu mati saja yang kami pilih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, famata fi thalathin sab'una alfa. Dalam 3 hari, karena mereka milih kematian, dalam 3 hari yang meninggal itu 70.000 pasukan. Jadi Nabi SAW ingin jelaskan para sahabat bahwa kita tidak boleh mengandalkan apa? Jumlah banyak. Ya, kita tidak boleh mengandalkan jumlah banyak. Kemenangan itu datangnya dari siapa? Dari Allah SWT. Persis seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, bukan dari Khalid, bukan dari yang lainnya, tapi kemenangan datang dari Allah. Dan tidak pernah dalam sejarah umat Islam, pasukan Islam di medan tempur jumlahnya lebih banyak dari musuhnya. Selalu lebih apa? Sedikit. Ya dari Badar saja, 300 sekian belas melawan 1000. Uhud berapa? 700 melawan 3000. Di Khandak berapa? 3.000 melawan 10.000. Di Mu'tah sudah kita bacakan, 4.000 melawan 200.000. Tapi Allah berikan kemenangan. Belum lagi kita cerita nanti sejarah Khulafaur Rasyidin. Pasukan Islam itu dalam catatan sejarah yang Anda pernah baca, tidak pernah lebih dari 35.000 pasukan. Lawannya 150. Ya paling sedikit 80.000, 100.000, 150, 250.000. Tapi selalu Allah apa? Menangkan. Jumlah kita selalu lebih sedikit, alat pertempuran kita selalu kalah, tapi kita selalu apa? Dimenangkan. Karena Umar selalu berpesan kepada komandan-komandan perangnya, beliau mengatakan sesungguhnya Allah muliakan kita, menangkan kita karena agama ini. Kalau kita cari kemenangan dan kemuliaan tidak dengan agama ini, maka Allah akan hinakan kita. Karena beliau berpesan, coba engkau perhatikan di malam hari apa yang dilakukan oleh pasukanmu. Dicek salat malamnya mereka, baca Qur'annya mereka bagaimana. Kalau seandainya itu diperhatikan, maka komandan perang tatkala melihat pasukannya di jam malam, ada yang salat malam, ada yang baca Qur'an, maka dia mengatakan besok kita pasti akan menang. Besok pasti akan menang. Tapi kalau di sepertiga akhir malam semuanya apa?
tidur ada, besok pasti apa? Besok pasti kalah. Makanya jika kita mengharapkan kemenangan agama kita, maka itu ditandai dengan apa? Ditandai kemenangan itu akan didapat dengan apa? Dengan kembalinya kita kepada apa? Agama kita. Menjalankan agama, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, maka Allah SWT akan berikan kemenangan. Dan terbukti di awal putaran pertama di perang Hunain, kaum muslimin kocar kacir. Semuanya berlarian, kecuali beberapa orang, khususnya para sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, sampai orang Ansor pun berlarian. Ya, nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bagaimana Nabi SAW mengatasi kondisi yang sulit di perang Hunain, dan beliau sendiri ingin maju sembari mengatakan, ana nabi la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Beliau ingin tetap maju walaupun sahabat semua berlarian. Maka Nabi kala itu mengatakan, saya Nabi bukan pendusta, dan saya adalah anak Abdul Muttalib. Jadi beliau mengatakan, bapak saya orang hebat di medan perang. Ya, maka beliau mengatakan demikian, ana nabi la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita sampaikan. Semoga ada faedahnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan terkait dengan perang Hunain ini. Wallahu taala ala wa alam. Taib, jika ada yang ingin ditanyakan, ada sedikit waktu. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Afan, ana mungkin kurang jelas, tapi dari kesimpulan di cerita Ustaz cerita di Khalid tadi terkait dengan kesimpulannya, apakah Khalid tetap dengan bersikuku dengan keputusannya yaitu membunuh semua tawanan, atau tawanannya berubah dengan mengikuti kata-kata aku masuk Islam, atau seperti apa Ustaz? Kesimpulan di situ tadi saya masih gantung sebelum babnya semakin jauh. Terima kasih Ustaz. Baik, intinya tawanan itu sudah dibunuh. Sudah dibunuh. Jadi diserahkan, bunuh mereka semua. Jadi yang melaksanakan ya dibunuh. Dibunuh. Ya benar dibunuh gitu. Adapun yang menolak, sebagian orang-orang muhajirin, ansor, ini sudah tidak ini. Artinya sudah diterima kalau mereka itu keluar dari keyakinan mereka. Tapi Khalid masih bersikeras. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan apa? Aslamna. Jadi ini kebijakan. Ini ada kebijakan diambil oleh beliau. Sehingga kalau ditanya apakah mereka kemudian bersikekeh untuk tetap mengatakan sobanah, iya. Sejarahnya demikian. Makanya Khalid mengatakan bunuh mereka. Baik. Sahabat muhajirin dan ansor enggak mau. Termasuk saya sebutkan tadi dibantah oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan juga ada sedikit masalah dengan Abdurrahman bin Auf. Sehingga informasi ini sampai kepada Rasulullah, kebijakan ini dan pelaksanaannya, maka di sini Nabi mengatakan Allahumma abra ilaika mimma sana'a Khalid. Kemudian apa langkah Nabi? Nah, langkah Nabi dalam sebagian sejarah menyebutkan beliau mengutus Ali bin Abi Thalib membawa diat. Ini mungkin kebijakan yang salah gitu. Istihad yang salah dari seorang komandan. Ya, yang mana Allahu alam kebijakan itu salah, tapi bukan berarti niatnya memang di awalnya memang sebagaimana dituduhkan oleh siapa? Abdurrahman bin Auf, tidak. Sehingga Nabi akhirnya disebutkan dalam sebagian sejarah beliau mengirim Ali bin Abi Thalib untuk membayarkan diat mereka semua. Ini yang sudah terbunuh dikasih diatnya dikasih diat. Ya, tapi tetap prinsip Nabi SAW ini yang dipegang oleh siapa? Abu Bakar. Maka tatkala Umar bin Khattab mengusulkan, ada beberapa yang dilakukan Khalid, seperti beliau pernah melakukan haji tanpa izin dengan khalifah. Disebutkan dalam sejarah. Haji, berangkat haji. Dia tinggalkan ribuan pasukan kaum muslimin di daerah perang dan beliau berangkat haji. Orangnya
pergerakannya sangat luar biasa Khalid bin Walid. Jadi dia sudah memperkirakan, ini saya berangkat haji tidak ada yang tahu gitu. Jadi orang kafir itu kalau tahu Khalid tidak ada, mereka berani gitu. Maka dia berangkat haji diam-diam tanpa izin Abu Bakar. Ketemunya di mana? Di Mekah. Maka ini Umar mengingatkan, Khalid dipanggil secara khusus oleh Abu Bakar terkait dengan beberapa kebijakannya. Setelah selesai berbicara, keluar, dia masih pakai sorban apa? Komandan, atau kita sebut tadi masih pegang apa? Tongkat komando, melewati Umar bin Khattab. Masih komandan kan gitu kan. Maka subhanallah, sehingga muncul dalam sejarah itu seperti Umar bin Khattab memang agak ada apa namanya? Niat untuk menjatuhkan Khalid, padahal tidak sebenarnya. Ya, tapi Umar ingin menunjukkan ini pelajaran gitu. Jangan sampai orang tertipu, terfitnah dengan siapa? Khalid bin Walid. Sehingga Nabi SAW tidak juga kemudian menurunkan dia dari jabatannya. Bahkan dalam beberapa kondisi Nabi tetap jadikan dia sebagai apa? Komandan. Jadi mungkin kesalahan seorang komandan karena istihad menurutnya benar, ini tidak mengharuskan dia harus diturunkan juga. Nah gitu. Jadi wallahu alam. Jadi pembunuhan itu terjadi. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh siapa? Khalid bin Walid. Dan coba lihat di penaklukan kota Mekah, arah yang dipimpin oleh Khalid kan terjadi kontak senjata. Yang lainnya tidak. Makanya itu Umar mengambil sebuah kesimpulan, pedangnya itu terlalu tergesa-gesa. Jadi agak ada sikat kan gitu kan. Nah ini Khalid bin Walid gitu. Dan ini Allah jadikan pedang beliau itu dihunuskan untuk orang-orang kafir. Kehebatan, kebijakan dan pedang beliau. Karena kalau kita lihat strategi yang beliau ambil, kita sedikit banyaknya membaca tentang Khalid bin Walid dan strategi perangnya itu memang luar biasa. Tidak ada mereka membuat strategi perang untuk mengalahkan kaum muslimin. Khalid bisa muncul dengan strategi yang lebih andal lagi. Ini Khalid bin Walid, ya. Sehingga Umar tatkala Khalid meninggal, tidak ada, kata Umar, seorang ibu yang bisa melahirkan seperti siapa? Khalid bin Walid, Abu Sulaiman. Ya, tidak ada ibu yang bisa melahirkan seperti Abu Sulaiman ini. Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu warḍah. Wallahu alam. Taib, pertanyaan, apakah doa jika kita sudah berumur 40 tahun? Apakah di umur tersebut merupakan kesempurnaan, kematangan umur? Taib. Jadi umur 40 tahun ini disinggung Allah secara khusus dalam ayatnya, dalam firman-Nya. Allah berfirman, saya bacakan ayat 15 surat Al-Ahqaf. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Mengandungnya dan menyapihnya selama 30 bulan. Karenanya maksimal atau minimal masa kehamilan paling pendek itu 6 bulan. Artinya kalau seandainya ada seorang wanita yang setelah 6 bulan pernikahan dia melahirkan, tidak bisa dituduh berbuat zina. Paham ya? Kecuali kalau ada indikator yang lain, seperti dia mengaku atau ada saksi, ya. Contoh seorang laki-laki menikah dengan wanita, 6 bulan setelah pernikahan lahir anaknya. Tidak prematur. Ya, ini anak saya enggak ini? Tes DNA lah kan gitu kan. Enggak mesti juga. Karena Allah menyebutkan di sini apa tadi? Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Jadi menyusui itu berapa tahun? 2 tahun. Berarti 24 bulan. Sisanya 6 bulan. Kemudian Allah berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ya, setelah disebutkan tentang bagaimana ia diciptakan, kemudian jasa ayah dan ibu dan seterusnya, Allah mengatakan sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun.
umurnya sampai 40 tahun. Kenapa disebut 40 tahun? Karena ini saya sebutkan tadi bahwa di umur 40 tahun biasanya beberapa cita-cita kita, harapan kita itu sudah tercapai. Bahkan di umur 40 tahun rata-rata biasanya ya, itu orang sudah hidup mandiri. Hidup mandiri. Artinya dia tidak butuh lagi dengan ayah, dia sudah punya kendaraan, dia punya rumah, dia sudah punya uang, dia sudah punya yang lainnya. Ya. Maka disebutkan umur 40 tahun. Kemudian dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi di umur ini dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Jadi mendoakan dirinya, mendoakan ayah ibunya, mendoakan untuk anak keturunannya. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini ucapan yang hendaknya kita ucapkan tatkala umur kita sudah mencapai berapa? 40 tahun. Kita minta agar kesyukuran kita semakin disempurnakan oleh Allah. Kita minta agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk melakukan amal saleh. Kita minta kepada Allah agar kiranya Allah perbaiki anak cucu kita, ya. Kemudian kita bertaubat kepadanya dan kita berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Jadi intinya orang sudah sampai 40 tahun ini, ya perbanyak syukur, ya perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah kepada Allah, ya, sehingga disebutkan, dan ini susah ya untuk kita saat ini. Dulu disebutkan penduduk Madinah itu, dulu kalau sudah mencapai umur 40 tahun, dia biasanya lebih fokus untuk apa? Ibadah. Ya. Artinya enggak apa kata orang Jawa? Enggak apa? Ngoyo gitu ya. Enggak habis-habisan untuk mencari dunia. Kalau sudah 40 tahun. Karena biasanya sudah untuk makan sekian hari, bahkan mungkin 1 bulan, 2 bulan pun sudah apa? Sudah ada biasanya. Jadi hendaknya keinginan untuk ibadah, semangat untuk ibadah semakin apa? Semakin meningkat gitu. Kalau di bawah 40 ini ya masih banyak lah yang difikirkan dan sebagainya. Biasanya 40 tahun itu puncak, kemudian mulai apa? Turun. Darahnya gitu juga. Sebelum 40 itu panas darahnya, menggelegak, mendidih dia. Dan naik 40 udah mulai turun dia. Makanya ini yang disampaikan, hendaknya tatkala umur kita 40 tahun banyak berdoa kepada Allah, khususnya dari apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Kemudian ya tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tingkatkan ibadah kepada Allah. Dan biasa rata-rata umur 40 tahun biasanya sudah mulai tumbuh apa? Uban. Sudah mulai tumbuh uban biasanya. Biasanya. Walaupun kadangkala ada sebelum itu jauh sudah tumbuh uban. Ada yang sudah 55, 60 juga belum tumbuh uban. Biasanya ada. Tapi mayoritasnya 40 sudah mulai, 1, 2 itu sudah mulai tumbuh. Dan ini yang disebut dengan nadhir. Ini peringatan dari Allah SWT. Artinya perjalanan kita di dunia ini semakin apa? Semakin dekat akhirnya. Karena kalau kita hitung 60 tahun berarti 2/3 dari masa kita sudah habis. Ya, 60. Sudah habis 40. Berarti tinggal 20 tahun. Maka berpacu. Hah? Malah udah habis. Alhamdulillah dapat bonus. Lebih berpacu lagi. Berarti kemungkinan dekatnya itu kan ya, bukan nakut-nakuti ya. Kita semua ya subhanallah. Ya. Kalau kita pikir-pikir ya enggak terasa gitu. Udah 40 tahun. Ya dulu kenal dengan Pak Yamin, dengan beberapa orang-orang tua kita. Kenal di umur kita saat ini mungkin. Masya Allah, gagah kemana-mana, keluar kota, oke, nyupir. Belum ada sakit, apa namanya, lututnya, semangat kan gitu kan. Ya, masa sudah berlalu. Ya, masa sudah berlalu. Dan kita sekarang sudah sampai pada umur-umur mereka dulu. Ya kalau dihitung-hitung 40 tinggal 20 tahun.
Ya seharusnya kita santai selama 40 karena masih jauh lah hitungannya. Tinggal 20 tentunya kita harus lebih apa? Lebih giat. Karena cepat atau lambat sebagaimana kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan coba berpikir berapa banyak orang yang kita kenal sudah mulai apa? Meninggal. Saya kadang-kala menghitung-hitung si fulan, siapa lagi ya, si fulan sudah daftar, Masya Allah. Ini kedepannya sekian tahun lagi, kalau dihitung 60, maka 20 tahun lagi ya giliran siapa? Giliran kita. Tapi kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita dan berkahi umur kita sehingga dengan dipanjangkannya umur amal kita semakin baik, amin ya rabbal alamin. Demikian para ikhwah yang dapat kita sampaikan, semoga ada faedahnya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.